Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita masih berjumpa bertatap muka walaupun lewat Zoom. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya semoga kita juga diberikan semakin kedekatan demi kedekatan, langkah demi langkah untuk merealisasikan diri sejati kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Malam hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita praktek Vedanta dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang kelima ini kita berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Tak Teratas itu. Dan sharing kali ini itu diambil dari bukunya Swami Vivekananda, di mana beliau mengatakan bahwa ini adalah rahasia. Kalau kita sudah bisa melihat rahasia ini, hubungan kita dengan Tuhan itu akan lebih intens dan lebih dekat lagi. Kalau kita mengkaji beberapa teks sakral, mau itu dari Islam, mau dari Kristen, dari Hindu, Buddha, maupun dari spiritualitas Vedanta, ternyata kita mendapatkan sebuah kesamaan. Misalnya dalam sebuah teks sakral dari hadis, saya kutip, Nabi Muhammad itu mengatakan, Innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Sesungguhnya Allah itu menciptakan Adam atas bentuk Rahman, Ar-Rahman, bentuk kasih sayang. Jadi hadirnya kita, diciptakannya kita oleh Tuhan, oleh Allah itu merupakan perwujudan dari kasih sayang. Welas asihnya Tuhan itu hadir sampai bentuk konkret berupa manusia, berupa Adam. Jadi kalau teman-teman semua melihat kita, melihat diri kita masing-masing atau melihat teman saudara kita, sebenarnya kalau kita menyadari itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang menampil. Nah, nanti kita akan bahas kasih sayang yang menampil ini apakah hanya bentuknya manusia? Ternyata enggak. Seluruh alam semesta ini itu hadir dan ditampilkan oleh Tuhan merupakan bentuk kasih sayang Tuhan yang hadir di mana-mana. Itu dari hadis Nabi. Kalau kita mendapati juga dalam Alkitab, Genesis pertama ayat 27 itu dikatakan, So, God created mankind in His own image. Tuhan itu menciptakan manusia itu berasal dari image-nya, berasal dari citranya sendiri. Jadi yang kita lihat manusia yang terbatas ini ternyata kalau kita pikir-pikir, kalau kita teliti lagi, ini adalah citra Tuhan yang paling nyata. Ini adalah image Tuhan. Makanya dalam Kristiani menyebut imago Dei. Kita manusia ini adalah perwujudan Tuhan yang paling nyata, paling mencerminkan sifat-sifat dan kualitas Tuhan. Jadi Tuhan itu menciptakan melalui image-nya itu nanti berupa laki-laki, berupa perempuan, atau berupa semesta yang luas ini. Sekarang kita memahami apa sih citra Tuhan itu sendiri, image. Kalau kita berpikir, apa yang kita pikirkan, biasanya kita pengen wujud nyatakan dalam sebuah kenyataan atau dalam sebuah image tertentu. Misalkan saya punya ide tertentu, membuat rumah, bagaimana bangunannya, semua itu kan sudah tercipta di alam sadar saya. Nah, ketika saya mulai memanifestasikan, ketika saya mau mewujud nyatakan, mengejawantahkan image itu, berarti image yang nanti terjadi, image nanti yang akan terbentuk di alam material itu sebenarnya adalah mewakili image yang ada di dalam diri saya. Kalau kita tanya misalkan kayak Pak Pur ada di sini, orang-orang yang bergerak di arsitek itu kan nyebutnya blueprint. Setiap apapun yang sudah tercipta itu sebenarnya adalah mencitrakan blueprint kita yang sudah ada di dalam kesadaran pikiran kita. Nah, begitu juga manusia. Manusia, semesta alam semua ini, itu merupakan citra Tuhan. Sebenarnya sudah diciptakan Tuhan di zaman azali atau dicitra Tuhan, di image Tuhan, di pikiran Tuhan itu sendiri. Ketika dia itu terekspresi, maka jadilah semesta ini, jadilah manusia ini. Nah, akhirnya kita memahami bahwa citra
image atau kita sebut gambar atau kita sebut sebagai bentuk dan nama ini sebenarnya adalah ekspresi terbatas dari versi realitas yang tak terbatas ini. Jadi kalau kita lihat image-image yang terbatas, ini adalah ekspresi dari yang tak terbatas, Tuhan yang tak terbatas itu sendiri. Bahkan dalam sebuah hadis itu dikatakan, kuntu kanzan mahfiyan faradtu an u'raf fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Aku, kata Tuhan itu, kata realitas yang tak terbatas itu, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku adalah segala sesuatu hakikat yang tak terbatas itu. Tetapi hakikat yang tak terbatas itu ingin diketahui, ingin dikenali. Maka caranya biar hakikat yang tak terbatas itu bisa disaksikan, bisa dikenali, dan bisa diketahui, maka aku, Tuhan yang maha tak terbatas itu menciptakan ciptaan, menciptakan makhluk. Untuk apa? Agar mereka mengenalku. Berarti ketika kita melihat apapun, sebenarnya adalah melihat Dia, kan? Nah, ini yang kadang-kadang kita jarang sadari, bahwa melihat yang tak terbatas itu adalah melihat yang tak terbatas. Karena apa? Karena yang terbatas ini merupakan perwujudan dari yang tak terbatas. Melihat manusia, melihat apapun sebenarnya adalah melihat Tuhan. Konteksnya seperti itu. Oke, kalau kita tes diri kita masing-masing, tiap hari kan kita menyaksikan langit, menyaksikan gunung, menyaksikan air, atau menyaksikan galaksi, apapun itulah yang kita saksikan. Kalau kita konsisten dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang suci, Nabi Muhammad dan para kekasih-kekasih Tuhan itu, sebenarnya kita bisa menyaksikan apa yang kita sebut gunung, itu kan sebenarnya perwujudan dari sifat Tuhan yang maha kokoh. Kalau kita rasakan semilirnya angin misalnya, itu kan image atau perwujudan Tuhan yang maha lembut. Kalau kita rasakan air, itu kan sama aja merasakan Tuhan yang maha lembut juga. Tapi kenapa kita nggak menyadari yang maha kokoh itu hadir dalam kehidupan kita, yang maha lembut itu hadir dalam diri kita. Misalkan kita melihat manusia yang cerdas, itu kan sebenarnya image atau versi terbatas dari yang maha tak terbatas yang berupa apa? Pengetahuan yang luar biasa. Makanya dalam Vedanta itu sering dikatakan realitas biasanya itu dikenali sebagai 3 hal. Sat, Chit, Ananda. Keberadaan apapun yang kita saksikan itu sebenarnya adalah keberadaan tak terbatas itu. Perwujudan dari keberadaan yang tak terbatas itu yaitu Tuhan. Pengetahuan, Chit, yang kita rasakan, yang kita ketahui atau apapun itu, yang sifatnya pengetahuan, sebenarnya adalah perwujudan terbatas dari pengetahuan Tuhan yang tak terbatas. Begitu juga Ananda, kan Satchit Ananda, Ananda itu kebahagiaan, bliss, happiness itu, kalau kita merasakan sebuah keberadaan, itu adalah versi mini, bentuk terbatas kebahagiaan dari perwujudan kebahagiaan yang tak terbatas itu. Berarti kan nggak ada segala sesuatu yang tidak diliputi Tuhan. Bahkan segala sesuatu itu hadir dalam kesadaran Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita sudah melihat kayak gini, melihat apapun itu kan menjadi penampilan Tuhan atau citra terbatas dari yang tak terbatas itu sendiri, kan? Bisa nggak kita merasakan itu? Ini nggak hanya sebagai sebuah konseptual, tapi kan kita harus merasakan hadirnya yang tak terbatas itu dalam versi mininya, versi terbatasnya. Nah, ini yang harus kita latih melalui pembinaan diri kita, meditasi kita. Nanti saya jelaskan kenapa harus meditasi. Jadi kalau tadi kita katakan gunung, langit, terus ada pohon, ada manusia salah satunya, semuanya adalah citra yang mewakili yang dicitrakan. Citra terbatas yang mewakili yang tak terbatas. Itu kata kuncinya. Nah, uniknya,
segala sesuatu yang kita saksikan di alam semesta ini itu hadir dalam versi mininya yang kita sebut sebagai manusia. Di dalam manusia ada aspek bumi yang kita sebut sebagai tubuh ini. Dalam diri kita ada aspek yang namanya air, ada darah kita, bla bla bla, yang sebenarnya kita sudah nggak harus jelaskan itu, kita sudah rasakan hadirnya. Tetapi ada versi mini yang nggak ada di semesta, yaitu ketika kita melihat perbedaan diri manusia dengan yang lain. Karena apa? Ruh Tuhan, daya hidup itu benar-benar hadir, kita rasakan versi mininya yaitu manusia. Manusia karena ada daya hidup, daya pengetahuan, daya keberadaan yang lebih canggih daripada keberadaan manapun, maka manusia disebut sebagai khalifatullah. Khalifatullah dalam Islam itu disebut sebagai wakil Tuhan, yang bisa mewakili yang tak terbatas dalam versi yang terbatas itu. Kalau bisa disebut itu adalah manusia. Kalau kita bisa membayangkan bagaimana yang tak terbatas itu kalau dicitrakan dalam terbatas tapi bisa mewakili tanpa kehilangan, yaitu manusia. Makanya dia disebut sebagai khalifatul. Khalifah itu maknanya wakil. Contohnya misalkan saya sebagai presiden, ketika saya ngutus wakil saya untuk mewakili undangan, berarti kan yang bisa merepresentasikan saya sebagai presiden misalnya kan gitu. Kalau itu nggak capable, pasti saya nggak akan mengirimkan wakil yang tidak bisa mencerminkan dan mewakili saya. Maka manusia disebut sebagai khalifatullah itu dalam rangka apa? Satu-satunya sosok yang bisa mewakili keluasan ketak terbatasan Tuhan dalam versi yang terbatas itu manusia, hanya manusia. Makanya dalam teologi Kristen, manusia disebut sebagai imago Dei, image of God. Bahkan lebih vulgar lagi, misalkan kalau kita nyebut Yesus itu sebagai Son of God, jadi anak Tuhan. Dalam hadis pun dikatakan al-ibnu sirru abihi, jadi anak itu adalah rahasia orang tuanya. Kalau kita bisa melihat anak, kita pasti tahu, oh berarti karakter orang tuanya seperti ini, apa yang dipikirkan orang tuanya seperti ini, karena anak adalah versi mini dari orang tua kan gitu. Nah artinya gini, bahwa manusia mewakili semua citra diri Tuhan. Manusia bisa mewakili semua kualitas-kualitas Tuhan yang maha tak terbatas itu dalam sebuah diri yang terbatas ini. Dari sini kita jangan sekali-kali meremehkan diri kita sebagai manusia. Kemudian adalah bagaimana caranya menyaksikan yang tak terbatas ini. Kita sering sekali mengeluh, katanya Tuhan itu bisa disaksikan, katanya Tuhan itu yang maha tak terbatas itu bisa disaksikan. Dan pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya? Sebenarnya lompatan-lompatan pengetahuan sekarang kita sebut sebagai fisika kuantum itu sudah mengisyaratkan. Kalau kita ambil, kata Swami Vivekananda, ambil sebutir debu misalnya, kita katakan sebutir debu ini kan terbatas. Benar enggak? Ternyata kalau kita berpegang pada pengetahuan yang sudah mulai berkembang menyebar itu, fisika kuantum, kita masukkan laboratorium yang namanya satu butir debu itu, kita mikroskop, kita besarkan, ternyata kita anggap bahwa debu itu sesuatu yang terbatas, ternyata mewakili yang tak terbatas. Begitu kita masukkan laboratorium, yang namanya debu itu ketika kita zoom lebih dekat lagi, ternyata adalah isinya proton, neutron. Ada atom di situ. Begitu kita zoom lagi, atom yang sudah kecil nggak bisa kita saksikan itu, ternyata ada kuark. Itu yang lebih kecil dari atom. Ketika kita zoom lagi, dan disitulah para saintis, para ilmuwan itu kagum bahwa ternyata apa yang kita sebut yang terbatas ini adalah misteri yang tidak bisa kita saksikan lagi dalam keterbatasan mata kita. Makanya di sini Swami Vivekananda mengajarkan kita bahwa apa yang kita sebut terbatas, kalau kita teliti ternyata adalah tak terbatas itu sendiri. Kenapa sih kita selama ini menganggap bahwa itu terbatas? Karena apa? Kita nggak pernah meluaskan diri kita sendiri.
Kalau kita meluaskan diri kita melalui pengetahuan kita, kalau kita meluaskan kita dengan cara pandang kita, kalau kita meluaskan diri kita tidak terikat pada batasan-batasan diri kita bisa merasakan bahkan melihat yang tak terbatas hadir dalam segala sesuatu yang terbatas. Ini kuncinya. Makanya Swami Vivekananda kemudian menyebut bahwa ini adalah rahasia. Rahasianya apa? Karena kita biasa membatas-batasi diri kita, sudah indera kita terbatas, kita nggak mau melepaskan keterbatasan indera ini pada dimensi lain, dimensi ilmu misalkan, dimensi pengetahuan yang tak terbatas ini. Kalau kita mulai melepas batas-batas diri kita melepas keterikatan pada tubuh kita melalui cara apa? Meditasi misalkan. Kalau kita meditasi kan sebenarnya kita melepas batas-batas diri kita, nggak hanya kita batasi pada sensorial, pada indera. Akhirnya kita masuk ke dimensi yang lebih tak terbatas. Berupa apa? Berupa pikiran. Pikiran kan berarti ruang geraknya lebih luas daripada indera. Nah, ketika kita luaskan lagi, tidak sampai hanya pada pikiran, kita luaskan lagi pada dimensi hati misalkan. Itu kan lebih tak terbatas lagi, sampai kemudian kita lebur dalam diri yang tak terbatas itu, ya Tuhan. Maka di situ ketika kita melepas batas-batas diri kita sampai pada satu kesimpulan, I am that. Aku adalah itu. Aku adalah diri yang tak terbatas itu. Aku adalah manifestasi dari yang tak terbatas itu. Yang tak terbatas hadir dalam diri yang terbatas berupa pikiran saya. Yang tak terbatas hadir dalam diri yang terbatas berupa imajinasi saya. Yang tak terbatas hadir dalam sebuah emosi yang terbatas berupa emosi saya. Yang tak terbatas hadir dalam tubuh fisik saya, menjadi tubuh saya. Kalau kita bisa melepas batas-batas diri itu melalui praktek meditasi kita, pembinaan diri kita sampai pada satu kesimpulan, I am that. Aku adalah dia yang tak terbatas. Kita bisa nggak menyaksikan itu? Makanya Sradharma, saya luar biasa kagum sama Sradharma, bahwa yang terpenting pembinaan diri, dan pembinaan diri, praktek. Tapi tentunya praktek yang juga didasari oleh pengetahuan juga. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kenapa kita nggak bisa menyaksikan yang tak terbatas dalam diri yang terbatas ini? Karena apa? Yang selama ini menjejali hidup kita. Tadi Mbak Novi bilang bahwa kita hidup dalam zaman internet yang dijejali informasi yang begitu banyak. Dijejali oleh tampilan-tampilan yang begitu banyak. Tetapi kita nggak tahu, nggak sadar bahwa yang menjejali kita itu sebenarnya adalah citra-citra palsu, tampilan-tampilan palsu, hasil kreasi manusia, hasil kreasi ego manusia. Sehingga apa? Misalkan dari kecil kita sudah dijejali bahwa aku adalah Hasan yang lahir di Rembang, anaknya bapak ini dan itu, saya sekolah di sini. Itu kan kita dijejali informasi-informasi yang baru, yang sebenarnya bukan original nature dari diri kita. Sehingga kita aku bahwa itulah identitas diriku. Topeng-topeng identitas palsu yang akhirnya melekat satu persatu. Saya adalah istri atau suami si A. Saya adalah orang yang punya pekerjaan di sini. Saya adalah CEO dan sebagainya. Itu kan sebenarnya topeng-topeng palsu yang sebenarnya ketika itu makin tebal, makin menghalangi pandangan kita atau semakin melimitasi diri kita sehingga kita tidak bisa menyaksikan keluasan itu. Semakin banyak topeng-topeng itu, maka kita semakin tertutup dari pandangan yang lebih luas dan bahkan yang tak terbatas itu. Nah, ketika kita makin lama topeng-topeng itu makin menutupi diri kita nggak tahu jati diri kita. Swami Vivekananda mengatakan bahwa jati diri kita itu
adalah diri yang maha kuat, yang hadir dalam kekuatan lewat fisik ini, lewat pikiran ini, lewat imajinasi ini. Tetapi kalau kita nggak menyadari itu dan kita meletakkan topeng itu pada diri kita nggak tahu. Nah, ini semua adalah misidentification. Kita misidentifikasi, kita salah mengidentifikasi diri kita. Ini gambarnya kayak orang yang sebenarnya punya citra luhur, yaitu citra Tuhan. Kita identifikasikan pada citra yang rendah, hanya sekedar tubuh. Kalau gambar ini ceritanya singa, dia itu singa yang punya wibawa, dia itu raja hutan, tapi mencitrakan dirinya sebagai kambing. Nah, ini luar biasanya Swami Vivekananda. Kalau kita tahu jati diri kita tahu bahwa kesingaan kita tahu bahwa fitrah kita itu adalah yang tak terbatas itu, yang punya semua kualitas ketuhanan itu, pasti kita itu akan bangkit. Pasti kita itu tidak akan merendahkan diri kita pada identifikasi yang sangat-sangat rendah. Dengan mengatakan bahwa aku adalah manusia yang lemah, itu sebenarnya menghina diri kita sendiri. Dengan mengatakan aku adalah makhluk tubuh yang sangat terbatas ini, kita itu merendahkan diri kita. Akibat dari kita itu misidentification ini, akibat kita itu meletakkan sesuatu yang palsu di dalam kemurnian diri kita itu, Swami Vivekananda mengatakan akibatnya adalah suffering. Ada sebuah cerita yang sebenarnya sudah saya ulang-ulang ketika anak singa itu jalan-jalan dengan ibunya, ibu singa. Tapi pada suatu saat karena dia terpesona dengan kupu-kupu, dia mengejar itu kupu-kupu. Sampai pada satu kondisi bahwa dia itu tersesat dan dia terpencil dari gerombolan singa-singa yang lain. Nah, saat dia tersesat itu, dia cari-cari induknya, mama kemana, mama kemana. Dan ketika dia itu cari mamanya, dia nggak dapatkan, berhari-hari dia cari nggak dapatkan. Akhirnya dia takut, akhirnya dia galau. Nah, di tengah kegalauan itu, dia ditemukan oleh segerombol kambing atau ditemukan segerombol domba. Singa yang masih kecil, masih lugu, belum punya keberanian seperti ibunya, seperti induknya itu, akhirnya diasuh oleh kambing. Sehari dua hari dia masih memperlihatkan karakternya sebagai singa yang kan gitu. Tetapi lama-kelamaan karena misidentifikasi, karena singa yang kecil dirawat oleh kambing, akhirnya singa lupa jati dirinya. Dia menganggap aku adalah kambing itu. Aku adalah sama-sama dengan domba-domba yang sedang bermain dengan aku. Nah, ketika ibunya singa itu khawatir terkait anaknya yang tersesat ini, akhirnya ibu singa itu mengerahkan pasukan singa itu untuk mencari sampai ketemu anak singa ini. Begitu dicari, ternyata ketemu bahwa anak singa lagi bermain dengan sekelompok kambing. Begitu didekati, kambing itu kan ketika tahu singa kan pada lari semua. Nah, begitu juga singa kecil ini, ketika didekati induknya singa itu ikut lari tunggang langgang. Nah, terus pada satu saat ibu singa itu mencuri momen di mana sekelompok kambing-kambing itu nggak ada dan dia sendirian, akhirnya didekati. Pada awalnya singa itu kemudian lari dan kemudian ketika didekatin lagi ditanyakan, wahai singa. Terus kemudian anak singa itu yang merasa dirinya kambing mengatakan, enggak, aku enggak singa. Wahai anak singa, enggak, aku enggak singa. 3 kali, wahai anak singa, aku enggak singa. Kalau kamu pengen tahu bahwa kamu adalah singa, ayo saya ajak di sebuah danau kecil, lihatlah wajahmu. Kamu kambing atau singa? Begitu anak singa itu melihat wajahnya, loh, kok beda ya penampilanku dengan kambing? Kok saya mirip dengan induk ini, singa ini? Terus kemudian singa induk tadi mengatakan, coba kamu menggonggong. Awalnya karena sudah terbiasa dengan kawanan kambing atau kawanan domba, singa itu bilang, embe, gitu.
Hey, coba menggonggong lagi. Mbak, sampai ketiga kali akhirnya. Wow. Begitu dia bisa menggonggong itu, akhirnya dia mulai menyadari bahwa iya, aku adalah singa, aku bukanlah domba, aku adalah raja hutan, aku adalah powerful. Nah, cerita ini itu kan sebenarnya mirip dengan kita. Kalau kita diasuh oleh orang tua yang gak sadar, cenderung dalam tanda kutip mengkambingkan diri kita daripada mensingakan diri kita, maka lama-kelamaan hasil pendidikan yang tidak sadar, sosial yang tidak sadar menyadarkan kita pada Tuhan, terus kemudian teknologi apalagi yang tidak menyadarkan pada Tuhan, akhirnya kita berperilaku seperti kambing, tidak berperilaku sebagai singa. Akhirnya kita terjebak dan gak sadar. Inilah misidentification. Nah, ujungnya apa? Karena kita diasuh oleh yang tidak sadar tadi, akhirnya apa? Cenderung kita melemahkan diri kita. Weakness, kita cenderung bahwa diri kita itu ternyata, kalau misalkan mohon maaf latar belakang kita itu orang yang biasa-biasa, miskin, dan kekurangan, kita cenderung karena pola atau algoritma itu sudah masuk dalam diri kita, kita cenderung menganggap diri kita itu selalu lemah. Akhirnya bertemu sama orang itu minder. Karena nggak tahu jati diri kita itu seperti apa. Oke, terakhir biar nggak panjang, Swami Vivekananda akhirnya menutup dengan sebuah kesimpulan yang sangat luar biasa. Saya sangat suka membacanya. Beliau mengatakan, saat kita melupakan keberadaan sejati kita, maka semua penderitaan akan muncul. Maka perbudakan diri kita itu dimulai. Bayangkan teman-teman, kalau sudah 60 tahun kita nggak kenal diri kita, pasti kita diperbudak dan kita selalu dalam zona penderitaan. Itu saja dari saya kembalikan ke Mbak Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.